Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang ini kita bakal mau ngebahas soal persamaan nilai mutlak linear satu variabel pada pertemuan pertama. Jadi bagi kalian yang sudah mengerjakan dan sesuai, berarti kalian sudah memahami apa yang sudah kemarin disampaikan. Tapi bagi ada dari kalian yang belum paham tentang soal yang kemarin, bisa kalian lihat cara penyelesaiannya, ataupun kalau misalnya ada yang belum lengkap jawabannya bisa dilengkapi. Kita mulai. Nah, yang bakal kita bahas itu bagian soal yang 2. Yang bagian 1 ya Bapak rasa udah banyak yang sesuai juga jawabannya tentang konsep nilai mutlak itu seperti apa. Maka dari itu kita bakal bahas yang nomor 2 saja. Nah, soalnya itu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Berikut soalnya itu ada 3. Jadi kita langsung mulai saja. Cara penyelesaian yang bagian 2A, di mana soalnya itu nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 7. Nah, yang harus kalian ingat itu kalau mau menyelesaikan nilai mutlak harus ada 2 bagian, satu bagian positif dan satu bagian negatif. Nah, untuk ngebedain bagian yang positif dan negatif, tinggal kita lihat angka di belakang sama dengan. Kalau kita lihat nih, ini 7, jadi di situ positif. Dan yang ini bagian negatif. Kenapa? Karena bisa dilihat di belakangnya itu ada angka min 7. Berarti di situ bagian negatif. Nah, berarti kita harus selesaikan satu-satu terlebih dahulu penyelesaiannya. Kita mulai yang bagian positif terlebih dahulu, di mana di sini 2x min 1 sama dengan 7. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau kita mau menyelesaikan penyelesaian nilai mutlak atau mau mencari nilai himpunan X, ya berarti kita harus bisa memindah ruaskan. Nah, cara memindah ruaskan yang pertama itu harus konstanta terlebih dahulu yang harus kita pindahkan. Nah, kalau misalnya kalian masih ingat, konstanta itu ciri-cirinya angka yang tidak mempunyai huruf di belakangnya, ya, atau angka yang tidak mempunyai variabel di belakangnya. Jadi di sini konstantanya itu min 1, dan min 1 ini pindah ruas sebelah kanan jadi plus 1. Artinya 2x nya turun ke bawah sama dengan 7 ditambah 1. 2x sama dengan 8 dari 7 ditambah 1. Nah, setelah konstanta pindah ruas, berarti giliran koefisien yang harus pindah ruas. Jadi kalau mau pindah ruas itu aturannya konstanta baru koefisien. Nah, bedanya koefisien ini ciri-cirinya angka yang di belakangnya ada huruf, berarti angka 2 ini koefisien, dan pindahnya ke bawah atau jadi per atau jadi pembagian. Maka x sama dengan 8/2. Artinya x sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, ini udah selesai ketemu nilai x bagian positif yaitu 4. Berarti kita lanjut ke bagian negatif, dimana angkanya itu 2x min 1 sama dengan min 7. Nah, ini min 7, berarti kita mau menyelesaikan yang bagian negatif. Sama kayak yang bagian positif, konstantanya min 1 harus pindah ruas jadi positif 1. Artinya 2x sama dengan min 7 ditambah 1. 2x sama dengan min 6. Dari mana? Yaitu dari min 7 ditambah 1. Nah, dari sini hasilnya min 6. Kemudian setelah konstanta sama tadi koefisien pindah ruas, bedanya ke bawah. Jadi x nya itu sama dengan min 6 dibagi 2. X didapat min 3. Dan jangan lupa kalau kalian sudah mendapatkan nilai x 2 buah dari bagian positif dan negatif, jangan lupa ditulis himpunan penyelesaiannya, yaitu min 3 dan 4. Itu yang penyelesaian yang bagian 2A. Sekarang lanjut, kita selesaikan soal yang bagian 2B. Nah, bisa kita lihat untuk perbedaan yang nomor 2A dan yang nomor B terletak pada
jumlah nilai mutlaknya. Kalau yang nomor 1 tadi bisa kita lihat nih, jumlah nilai mutlaknya itu ada 1, ada di sebelah kiri ya. Dan yang 2B nilai mutlaknya itu ada 2, di sebelah kiri 1 dan di sebelah kanan juga 1. Tapi tetap untuk menyelesaikan nilai mutlak harus ada 2 bagian. Nah, ini 2 bagian dipisahkan ya. Seperti biasa, ini yang bagian positif karena di depannya itu ada tanda positif, atau yang ini ada tanda negatif, berarti ini bagiannya negatif. Kita selesaikan satu persatu. Yang bakal diselesaikan itu terbiasa dengan atau biasanya bagian yang positif dulu, dimana dalam kurung 3x min 2 sama dengan dalam kurung x plus 4. Nah, kenapa di sini dalam kurung? Ini untuk mengantisipasi adanya perkalian ya. Jadi kalau misalnya ada dalam kurung kayak gini berarti di dalamnya ada perkalian. Kenapa ada perkalian? Ya karena ini nilai mutlak gitu. Kita lanjut, karena perkaliannya ini 1. Nih di sini tuh ada angka 1. Di sini juga ada angka 1, makanya setiap angka 1 dikali semua angka pasti hasilnya bakal sama. Jadi 3x min 2 ini didapat dari atas, bagian atasnya sama dengan x plus 4. Nah, ketika udah dapat angka seperti ini hanya dihilangkan kurungnya saja. Seperti yang tadi dibahas di bagian soal 2A, untuk mencari nilai x atau himpunan penyelesaian harus kita pinter-pinter memindah ruaskan. Nah, di sini untuk pindah ruas itu hanya tinggal ditukar saja. Nih, min 2 posisinya ditukar dengan x ya. Cara nukernya gini, 3x turun karena dia itu nggak ditukar. Nah, min x ini didapat dari mana nih? Dapat dari sini, dia pindah ruas. Ingat ya, kalau pindah ruas itu tandanya itu berubah. Yang positif jadi negatif. X-nya positif, pindah ruas jadi negatif x. Dan begitu juga ini 2 ini positif didapat dari min 2 pindah jadi positif. Begitu juga plus 4, dia karena nggak pindah ya tetap plus 4. 3x dikurangi x hasilnya 2x sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, ketika sudah berarti tinggal koefisien yang pindah ruas. Seperti biasa nih, 2 ini koefisien, dia pindahnya ke bawah jadi 6/2. X-nya udah ketemu sama dengan 3. Nih udah selesai yang bagian positif. Berarti dilanjut yang penyelesaian bagian negatifnya. Nah, 3x min 2 ditulis ulang karena hanya dikali dengan 1. Nih, di sini tuh ada angka 1 dan di sebelah sini ini itu ada angka negatif 1 ya. Ingat nih ada angka negatif 1. Jadi negatif 1 dikali x hasilnya min x. Negatif dikali positif 4 berarti hasilnya negatif 4. Berarti hasil akhirnya 3x min 2 sama dengan min x min 4. Nah, sama seperti yang tadi bagian positif harus ditukar juga. Nih, min 2-nya ditukar jadi positif 2. Min x-nya ditukar atau dipindahin jadi positif x. 3x ditambah x sama dengan 4x. 2 dikurangi 4 nih, 2 dikurangi 4 sama dengan min 2. Nah, seperti biasa 4 itu koefisien, dia pindahnya ke bawah. Jadi x sama dengan min 2/4. Atau bisa disederhanakan jadi min 1/2. Nah, jangan lupa himpunan penyelesaiannya ditulis. Himpunan penyelesaiannya ditulis ya, jangan lupa nih 3 dan min setengah. Atau biasanya itu nulisnya harusnya dari negatif terlebih dahulu. Berarti min setengah dan 3. Dilanjut ke soal yang terakhir, yaitu bagian 2C. Soalnya itu nilai mutlak x plus 4 ditambah nilai mutlak 3x min 2 sama dengan 6. Nah, jadi dari ketiga soal itu ada perbedaan di nilai mutlaknya saja ya. Walaupun nilai mutlak
soal nomor 2C ini ada 2 tapi posisinya yang membedakan. Ya, kalau yang 2B itu nilai mutlaknya iya ada 2 tapi posisinya ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kalau ini nilai mutlaknya ada 2 tapi ini ada di sebelah kiri semua. Nah, bisa dilihat ada 2 jawaban juga karena ini belajar nilai mutlak ya. Jadi bakal ada 2 jawaban, bagian positif dan negatif. Yang bagian kiri ini positif, bagian kanan yang negatif. Bisa dilihat bedanya di mana, hanya di angka 6. Sebelah kiri positif, sebelah kanan negatif. Jadi kita selesain satu-satu. Yang bagian positif terlebih dahulu. X plus 4 ditambah 3X min 2 sama dengan 6. Diulangi lagi kenapa di sini dalam kurung, karena harusnya ini tuh dikali terlebih dahulu baru didapat hasilnya. Nah, ini tuh X plus 4 didapat dari perkalian 1 dikali X tambah 4 atau hasilnya X plus 4. Nah, 3X min 2 ini didapat dari ini 1 dikali dengan 3X terus 1 dikali min 2 ini nanti hasilnya. Kenapa harus dikali? Ya karena ini tuh nilai mutlak sekali lagi, dan kalau misalnya nggak mau dikali nanti bakal ada perbedaan kalau misalnya soalnya itu bukan penjumlahan tetapi pengurangan ya. Jadi kalian untuk meminimalisir kesalahan enaknya dikali, walaupun hanya sekedar menulis ulang sebenarnya nih. Tuh ditulis ulang tanpa ada dalam kurungnya. Nah, kalau udah ditulis ulang hasilnya seperti biasa, variabel dengan variabel harus dijumlahkan. Berarti di sini X dijumlah dengan plus 3. Plus 3. X ditambah 3X hasilnya 4X. Kemudian 4 dikurangi 2. Nih hasilnya plus 2. 6 turun ke bawah. Ya, 6-nya turun ke bawah. Kemudian 4X sama dengan, nah kalau udah dapat angka seperti ini, plus 2-nya pindah ruas jadi negatif. 4X diturunkan saja sama dengan 6 dikurangi 2, 4. Jadi X sama dengan 4/4 atau ketemu hasilnya X-nya sama dengan 1. Nah, sekarang tinggal penyelesaian yang bagian negatif. Nih, hal yang sama dengan bagian yang positif, caranya hampir sama, cuma perbedaannya hanya hasil akhirnya saja. Ya, ingat nih, kalau udah dalam bentuk seperti ini yang udah digarisbawahin, X ditambah dengan 3X. Nah, di sini hasilnya 4. Kemudian 4 dikurangi 2 hasilnya plus 2 sama dengan negatif 6. Nah, 4-nya turun, plus 2-nya pindah. Ingat kalau pindah, tandanya berubah, positif jadi negatif. 4X sama dengan min 6 dikurangi 2, hasilnya 8. Kemudian X sama dengan min 8/4. Nah, 4 ini karena koefisien, dia pindahnya ke bawah. Dan hasilnya ketemu, yaitu X sama dengan min 2. Ketika udah ketemu nilai X-nya, berarti kita harus tulis ulang himpunan penyelesaiannya, yaitu 1 dan min 2. Atau yang lebih tepatnya itu kita tulis di bagian yang negatif terlebih dahulu atau yang lebih kecil terlebih dahulu. Min 2 dan 1 itu hasil yang lebih tepatnya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan pertemuan pertama. Mudah-mudahan bagi yang masih belum paham bisa lebih paham, ataupun yang sudah paham boleh dicoba lagi dengan soal yang berbeda. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa menambah pengetahuan kalian tentang penyelesaian nilai mutlak, dan tetap semangat belajarnya walaupun lewat jarak jauh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.